Selamat pagi ya mungkin ya. Karena hari ini adalah masih masuk dalam bulan Ramadan bagi umat Islam yang saya cintai di negeri ini. Oke, guys, saya ingin memberikan satu wawasan mengenai ajaran Nusantara ya. Ya sekedar berbagi lah ya. Ada yang namanya Sangkan Paraning Dumadi, yaitu adalah menggambarkan perjalanan manusia orang Nusantara ya. Banyak filosofi ini yang disalahartikan oleh orang-orang Indonesia, terutama yang mengaku Islam dan kebetulan mungkin dari kalangan radikal ya. Jadi Sangkan Paraning Dumadi ini adalah menceritakan tentang perjalanan hidup manusia Indonesia yang seharusnya, kalau saya boleh bilang, ini adalah perjalanan menuju peringkat kemuliaan di dunia. Jadi peringkat kemuliaan di dunia ini bukan karena dia berharta dan sebagainya, tapi karena dia punya tujuan untuk menaikkan derajat dalam hal kebaikan. Oke, saya mengambil satu analogi sederhana ya. Misalnya kita punya sahabat dekat ya. Pada suatu saat kita punya masalah yang mengalami suatu kesulitan yang sulit untuk kita hindari ya. Misalnya anak kita sakit. Nah tentunya hal ini yang bisa kita lakukan adalah kita mendatangi saudara kita kan, atau sahabat kita lah. Ya kalau saudara kita misalnya ada yang tidak mampu, tentu kita akan mendatangi teman atau sahabat kita ya. Misalnya kita bersahabat erat dengan seseorang yang punya penghasilan rendah, katakanlah ini ya tanda kutip ya, tukang beca pada saat inilah ya, atau pada saat lalu lah ya. Mereka punya penghasilan yang sangat pas-pasan, tapi karena dia bersahabat dengan kita, pada saat kita membutuhkan, dia mau memberikan bantuan sama kita. Tentu bantuan yang diberikan pun sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya pada saat anak kita sakit, kita butuh duit, kita datang kepada teman kita, "Hai kawan, tolonglah bantu saya. Barang-barang berapa saja yang kau mampu berikan pada saya, karena anak saya sedang sakit." Mungkin dia akan membantu sesuai kemampuan dia, misalnya 50.000 atau 100.000, atau saya tidak tahulah berapa jumlahnya. Tentunya dengan jumlah yang relatif kecil ya, karena dia profesinya tukang beca, pola berpikirnya tukang beca, atau maaf ya, jangan tersinggung. Ya ini hanya satu permisalan aja. Wawasan berpikirnya juga tukang beca. Nah kita dapatlah bantuan dia 50 atau 100.000 untuk mengobati anak kita yang sakit. Nah suatu saat, pada saat jatuh tempo, saat kita menjanjikan, jangan kaget pada suatu saat kita akan diultimatum dengan kekerasan ya. Mungkin kita dipukulin, atau mungkin juga kita dipermalukan dengan hal yang lain. Karena apa? Karena wawasan pendidikan dia, wawasan cara berpikir dia juga sesuai dengan apa yang dia hasilkan. Dia bisa menghasilkan 50.000 atau 100.000. Tentunya itu dengan perjuangan keras ya, dan dengan wawasan yang apa adanya. Saya mohon maaf sekali lagi bahwa saya menganalogikan dengan tukang beca, bukan berarti saya merendahkan derajat tukang beca, tapi ini hanya analogi. Sekali lagi hanya analogi. Oke. Nah, ya bisa saja kita mengalami kekerasan pada saat kita tidak mampu memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita janjikan sebelumnya. Oke. Sekarang kita berada dalam peringkat yang lebih tinggi daripada peringkat pertama tadi. Misalnya kita bergaul dengan pegawai ya, katakanlah pegawai bank atau apa saja. Karena dia punya penghasilan yang lebih cukup,
tentu kita bisa mendapatkan hal yang lebih banyak ya. Kita datang kepada sahabat kita, aduh tolong dong anak gue sakit nih, lu bisa bantu gue nggak? Ya mungkin dia bisa memberikan bantuan lebih besar dari peringkat pertama yang tadi ya. Misalnya dengan bantuan jumlahnya lebih besar 1 juta atau 2 juta, nggak tahulah ya. Nah, setelah pada saat jatuh tempo yang kita janjikan kita tidak mampu memberikan, dia mungkin akan lebih memaklumi ya daripada yang peringkat pertama tadi. Oke lah, kalau gitu lu cicil berapa aja misalnya seperti itu, atau ya sudahlah, kamu punya duit kamu bayar gitu, atau dan sebagainya lah. Ya mungkin saja dia memberikan bantuan secara ikhlas, tapi belum tentu suatu saat kamu membutuhkan lagi dia akan membantu kamu lagi, gitulah kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ketemu dalam peringkat yang ketiga adalah orang-orang yang betul-betul sudah mapan atau yang sudah lebih mengerti kondisinya, dia punya kemampuan materi, dia punya kemampuan wawasan yang lebih luas, dia punya keilmuan yang lebih tinggi. Mungkin suatu saat kamu datang kepada dia, aduh bantuin gua dong, saya punya proyek nih nilainya misalnya 10 miliar, tolong bantu saya. Kamu bisa menjelaskan secara meyakinkan kepada dia bisa memberikan bantuan. Butuh berapa lu proyek? Misalnya Anda mengatakan 10 miliar nih, oke gue bantu. Nah, setelah dibantu ternyata Anda gagal, bisa saja kan Anda mengatakan pada dia, aduh mohon maaf, ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa saya perhitungkan, proyek ini gagal. Mungkin saja dia mengatakan, selama Anda mengatakan secara jujur, mungkin dia mengatakan bahwa oke lah guys, nggak usah lu putus asa, gue pasti bantuin lu lagi. Karena dia akan terkesima melihat kejujuran Anda. Nah itulah yang dinamakan peringkat dalam kehidupan manusia menurut ajaran Sangkan Paraning Dumadi dalam aliran kepercayaan ajaran leluhur Nusantara. Begitu mulianya ajaran leluhur Nusantara, jangan sampai kita tinggalkan. Begitu toleransinya bahwa dan begitu logisnya bahwa manusia itu harus berjenjang, harus belajar dan harus tahu bahwa peringkatnya dan menjaga peringkat atau derajat ya, dan semuanya sesuai logis dan nalar. Oke guys, selamat makan sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga budaya Nusantara. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.